Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Francisca Triawinarsih, NIM H341700003, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Daya Saing Ekspor Palm Kernel Shell Indonesia dan eksportir utama lainnya di pasar internasional, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Suharno M. Adev. Presentasi ini berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2018, tercatat bahwa sebanyak 115,27 juta ton kelapa sawit diproduksi oleh Indonesia, sekitar 16 juta ton lebih tinggi daripada produksi kelapa sawit Malaysia. Kelapa sawit umumnya diperdagangkan dalam bentuk minyak. Indonesia pun merupakan eksportir minyak kelapa sawit nomor 1 di dunia dengan nilai ekspor mencapai 3,69 miliar US dollar dan merebut 48% pangsa pasar di dunia pada tahun 2019. Dalam memproduksi minyak kelapa sawit akan dihasilkan limbah atau produk samping seperti tandan kosong kelapa sawit atau TKKS, cangkang, serat, serta limbah cair. Sebagai energi terbarukan, cangkang kelapa sawit atau Palm Kernel Shell (PKS) memiliki nilai ekonomi serta merupakan komoditas ekspor. Menurut BPS, pada tahun 2019, volume ekspor PKS adalah 2,87 juta ton dengan nilai sebesar 188,77 juta US dollar. Nilai ini meningkat seiring dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit Indonesia. Pada perdagangan internasional, PKS termasuk dalam Kode Harmonized System atau HS 140490. Di Indonesia, dengan kode HS 8 digit, PKS termasuk dalam HS 14049091 yang memiliki nilai ekspor paling tinggi dibandingkan komoditas lain yang termasuk dalam kode HS 140490. Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Inggris merupakan importir PKS utama di dunia. Namun, pada tahun 2019, Indonesia hanya dapat melakukan ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Permintaan PKS dari negara importir dipenuhi oleh eksportir utama PKS lainnya, yaitu Sri Lanka, Malaysia, dan Cina. Hal ini berarti juga bahwa terdapat negara-negara selain Indonesia yang menjadikan PKS sebagai komoditas ekspor dan terus mengembangkan agribisnisnya. Di tengah persaingan tersebut, Indonesia harus mampu mempertahankan pasar ekspornya. Hal tersebutlah yang melatar belakangi dan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana posisi daya saing Palm Kernel Shell Indonesia terhadap masing-masing negara eksportir utama di pasar internasional? Kedua, bagaimana hubungan daya saing antara Palm Kernel Shell Indonesia dengan Palm Kernel Shell dari negara eksportir utama di pasar internasional? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis posisi daya saing Palm Kernel Shell Indonesia terhadap masing-masing negara eksportir utama di pasar internasional dan menganalisis hubungan daya saing antara Palm Kernel Shell Indonesia dengan Palm Kernel Shell dari negara eksportir utama di pasar internasional. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha terkait, serta akademisi, baik sebagai referensi, bahan informasi, maupun bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait komoditas kelapa sawit dan produk sampingnya. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu komoditas yang dianalisis adalah Palm Kernel Shell dengan kode HS 6 digit yaitu HS 140490. Analisis dilakukan terhadap Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, dan Cina sebagai eksportir utama PKS di dunia. Serta periode yang digunakan adalah tahun 2016 hingga 2018 karena keterbatasan data. Analisis daya saing telah dilakukan untuk beberapa komoditas di Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan kakao.
Kedua komoditas ini merupakan komoditas pertanian sektor perkebunan yang banyak menyumbang devisa bagi Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nayantaka Nintias tahun 2012 menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia telah berdaya saing berdasarkan nilai RCA yang dimiliki. Sedangkan daya saing ekspor biji kakao terbukti menurun karena diberlakukannya kebijakan bea keluar. Namun di sisi lain, pemberlakuan kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya saing kakao olahan Indonesia. Wicaksono 2016. Analisis daya saing merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai posisi, kinerja, dan kapabilitas sebuah negara terhadap pasar ekspor. Terdapat beberapa ukuran daya saing yang dapat digunakan, antara lain Reveal Comparative Advantage (RCA), Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), Export Product Dynamic (EPD), Constant Market Share Analysis (CMSA), Trade Balance Index (TBI), serta analisis kualitatif dengan teori Berlian-Porter. Berikut merupakan kerangka operasional dari penelitian ini. Penelitian akan berlangsung selama 4 bulan dari November 2020 hingga Februari 2021. Jenis data yang akan digunakan yaitu data sekunder time series dengan periode tahun 2016 hingga 2018. Data diambil dari berbagai lembaga seperti BPS, ITC, UN Chemtrade, Kementan, Kemendak, dan lainnya. Penelitian ini akan menggunakan alat analisis berupa RCA, teori Berlian-Porter, ISP, dan analisis korelasi Rank-Spearman. Analisis RCA digunakan untuk mengetahui posisi keunggulan komparatif ekspor palm kernel shell Indonesia di antara negara eksportir utama lainnya. RCA dapat dihitung dengan menggunakan rumus XIJ per XI dibagi XWJ per XW, di mana XIJ merupakan nilai ekspor produk J negara I ke dunia, XI merupakan nilai ekspor negara I ke dunia, XWJ merupakan nilai ekspor produk J negara-negara di seluruh dunia, dan XW merupakan nilai ekspor negara-negara seluruh dunia. Nilai RCA lebih dari 1 menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, sedangkan nilai RCA kurang dari 1 menunjukkan bahwa negara tidak berdaya saing karena berada di bawah rata-rata dunia. Analisis Berlian-Porter digunakan untuk mengetahui keunggulan kompetitif ekspor palm kernel shell Indonesia di antara negara eksportir utama lainnya. Teori Berlian-Porter melihat kekuatan daya saing berdasarkan keterkaitan antar komponennya yang terdiri atas 4 komponen utama dan 2 komponen pendukung yang dapat dilihat pada gambar. Analisis ISP digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas dan kecenderungan suatu negara menjadi eksportir atau importir. ISP dapat dihitung menggunakan rumus XIJ kurang MIJ per XIJ tambah MIJ, di mana XIJ merupakan nilai ekspor produk J negara I ke dunia dan MIJ merupakan nilai impor produk J negara I ke dunia. Nilai ISP positif menunjukkan bahwa negara tersebut cenderung sebagai pengekspor, sedangkan nilai ISP yang negatif menunjukkan bahwa negara tersebut cenderung sebagai pengimpor. Tahapan perkembangan suatu komoditas terdiri atas tahap pengenalan, substitusi impor, pertumbuhan, kematangan, dan kembali mengimpor yang ditentukan berdasarkan nilai ISP yang didapatkan. Analisis korelasi Rank-Spearman digunakan untuk mengukur hubungan daya saing antara palm kernel shell Indonesia dengan palm kernel shell dari negara eksportir utama di pasar internasional. Koefisien korelasi dapat melihat kuat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel X merupakan nilai RCA suatu negara eksportir PKS dan variabel Y merupakan nilai RCA negara lainnya. Demikian presentasi proposal penelitian saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.